Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat sekalian? Bersama ini ya saya akan membersamai Bapak Ibu dalam fasilitasi lokakarya yang ketujuh. Nah, sebelum kegiatan kita lakukan, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya share screen, apakah sudah tampak di situ? Tampak Bapak, sudah tampak. Oke. Ada Pak Aril. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Muni pun sakit batuk tapi sekarang sudah sehat. Jadi meskipun kita mengantuk, saya berharap Bapak Ibu tetap bersemangat. Jadi lokakarya kita hari ketujuh itu ya kita melakukan refleksi capaian diri setelah mengikuti program guru penggerak selama 6 bulan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu ini ya kurang lebih kurikulum vitae saya. Nanti bisa saya kirim ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya perlu sampaikan tujuan pertemuan kita pada kesempatan ini adalah CGP melakukan refleksi capaian diri setelah melaksanakan program guru penggerak selama 6 bulan. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk beberapa hari yang lalu. Jadi selama Bapak Ibu nanti ingin menyampaikan pendapat, saya berharap untuk melakukan resen, ya. Kemudian kalau ada yang berbicara, maka Bapak Ibu mendengarkan dulu dan seterusnya sesuai kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa merefleksi dari kegiatan PGP yang sudah kita lakukan, maka kita perlu mengingat kembali materi modul CGP. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, di situ ada 10 materi. Nah, dari 10 materi ini nanti kita berefleksi kira-kira apa yang sudah berhasil Bapak Ibu capai. Oleh karena itu, ini nanti saya akan mengirimkan link Jamboard, Bapak Ibu menjawab pertanyaan capaian apa saja ya yang sudah diperoleh selama mengikuti kegiatan CGP atau program guru penggerak itu selama 6 bulan. Silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya sematkan di situ. Silakan diisi. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan. Ya. Bisa membuat program pembelajaran yang menarik. Dari Pak Nuris ya itu ya. Membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dari Pak Rofi'i tadi, membuat pembelajaran yang menarik, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tadi ada 10 ya Bapak Ibu ya. Ada 10 materi yang sudah kita pelajari itu. Ini masih ada 2 yang menyampaikan. Jadi boleh Bapak Ibu mengirimkan jawaban lebih dari 1. Atau kalau kesulitan pakai Jamboard itu bisa dituliskan di room chat. Ya, mungkin pembelajaran yang seakan bermain. Barangkali dari rekan-rekan yang sudah menulis jawaban itu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Presiden. Pembelajaran yang menarik. Baik, Pak Nurisul, silakan. Secara singkat, Pak. Ada satu hal yang saya ingat ketika saya memahami tentang Ki Hajar Dewantara, sistem Among itu Pak, ternyata itu yang saya yakini sampai sekarang Pak. Jadi bagaimana caranya membuat pembelajaran itu tidak terasa belajar tanpa tekanan. Terima kasih. Jadi saya ingin mewujudkan itu Bapak. Baik, Pak Nuris, terima kasih. Mungkin ada lagi. Jadi intinya itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dan kalau kita, ya Pak Rofi'i silakan. Oh ya, baik Bapak, terima kasih. Selama kegiatan pembelajaran guru penggerak, pendidikan guru penggerak, saya semakin tercerahkan melihat bahwa memang selama ini kita
hanya disibukkan melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya berfokus pada diri kita, guru saja, tanpa adanya kegiatan yang berdampak dan berpengaruh kepada anak didik. Maka di situ saya melihat banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, dengan pembelajaran KSE, ataupun dengan disiplin positif yang dapat kita terapkan sebagai bentuk keterlibatan atau keberpihakan kita kepada anak, Pak. Demikian, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rofi'i. Jadi yang lain yang angkat tangan ya, karena waktunya terbatas mungkin bisa disampaikan di room chat. Jadi pada intinya dari 10 modul itu menurut Bapak Ibu ini kembalinya itu adalah kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid atau pembelajaran yang tadi disampaikan memerdekakan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini saya juga akan sampaikan ke Bapak Ibu bahwa seorang guru penggerak itu memiliki nilai dan peran ya yang harus dijalankan ketika nanti Bapak Ibu sudah lulus. Kira-kira masih ingat Bapak Ibu sekalian nilai dan peran? Mungkin ada yang mau menjawab, bisa ditulis di room chat ya. Jadi saya akan mengingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi nilai guru penggerak itu ada 5. Jadi yang pertama itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Kemudian juga Bapak Ibu diajarkan di modul itu bagaimana peran guru penggerak. Ada 5 di situ ya. Yang intinya itu adalah memimpin pembelajaran di depan murid, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sekaligus mampu menggerakkan praktisi dengan menjadi coach bagi guru lain dan berkolaborasi. Itu adalah nilai dan peran guru penggerak yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Nah dari situ maka selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, jadi harap dijawab sesuai dengan yang dirasakan. Setelah pembelajaran 6 bulan, rencana apa yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah setelah mengikuti program guru penggerak tadi itu. Jadi Bapak Ibu mengingat kembali tadi itu ya, nilainya seperti itu, kemudian perannya harus seperti itu, yang ada 5 tadi itu. Silakan Bapak Ibu tulis di jamutnya. Ya, ini sudah ada 4 jawaban. Jadi ada yang membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dari Bu Arvina. Kemudian dari Pak Rofi membuat program pembelajaran yang menarik dan berdampak. Dan pelajaran yang seakan bermain. Ada yang membuat program sekolah yang menarik. Yang ini kalau dari 4 orang yang menulis ini, intinya ini adalah membuat pembelajaran itu yang menarik. Jadi dalam bentuk permainan pun itu menarik. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira alasan menulis itu apa? Silakan, Resen. Silakan Bapak Ibu. Baik, Ibu Lim, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini selama mengikuti program guru penggerak selama 6 bulan, saya tergugah untuk membentuk suatu program yang berpihak pada murid, nah yang nantinya di mana akan menciptakan suasana sekolah yang well-being, yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk peserta didik saya nantinya, Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, Bu Lim, jadi sama ya, hampir sama dengan yang ditulis dari 4 rekan yang dijemput itu. Jadi intinya itu adalah membentuk atau membuat pembelajaran yang menarik sehingga menimbulkan suasana well-being dan murid itu bisa kemudian merasa nyaman dalam pembelajaran itu, tidak merasa terpaksa mengikuti pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja nanti dalam prosesnya Bapak Ibu akan mengalami kendala ya dalam kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan. Oleh karena itu nanti bisa diinventarisir
oleh Bapak Ibu, kendala-kendala itu dan upaya solusi bisa Bapak Ibu rancang. Baik, tiba di penutup, saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu sekalian, silakan di raise hand kalau sepakat. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa tujuan pembelajaran tadi yang sudah saya tulis itu tercapai di pembelajaran ini? Silakan raise hand. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga ingin menanyakan perasaan Bapak Ibu sekalian di kegiatan kita kali ini. Kalau Bapak Ibu merasa senang, silakan raise hand. Ya Bapak Ibu, yang merasa senang dengan kegiatan ini, silakan raise hand. Oh gitu, ya. Ya itu sudah ada itu 4 orang, 5 orang berarti semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita tutup sampai di sini. Makan ketan atau nasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak.